Kali ini saya ingin mengajak saudara membaca kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-14, yaitu surat Tuhan kepada jemaat di Pergamus. Begini, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saudara, di sini disebutkan satu nama, yaitu Bileam. Dalam Perjanjian Baru, nama Bileam disebutkan 4 kali. Siapa itu Bileam? Bileam itu seorang penganut sinkritisme. Dia percaya kepada Yahweh, tapi juga dia menyembah setan. Pada waktu Raja Moab yang bernama Balak melihat kedatangan bangsa Israel di perbatasan Moab, maka Balak memanggil Bileam untuk mengutuk orang Israel. Ya, istilahnya sekarang sih nyantet gitu. Ya, tapi Bileam dilarang oleh Tuhan untuk mengutuk orang Israel. Akibatnya Bileam datang memenuhi panggilan Balak, lalu dia memberkati orang Israel. Dia tidak bisa ngomong lain karena mulutnya dikuasai oleh Roh Tuhan untuk memberkati orang Israel. Akibatnya Balak marah dan dia tidak mendapatkan upah. Dia diusir pergi. Tapi Bileam saudara-saudara banyak akalnya. Dia pengen dapat uang. Dia tidak bisa mengutuk bangsa Israel, tapi dia punya akal yang licik untuk membuat Tuhan menghukum bangsa Israel. Jadi dia bilang kepada Balak, sudahlah, orang Israel mah gak usah dikutuk. Ajaklah mereka menyembah berhala. Ajaklah mereka berbuat zina. Biar anak-anak gadismu diumpankan pada mereka. Mereka nanti berzina dengan anak gadismu, diajak menyembah Baal Peor, dan Tuhan pasti menghukum mereka. Oleh nasihat licik dari Bileam, Balak membiarkan gadis-gadis Moab yang seksi-seksi datang kepada orang Israel, lalu mereka berzina. Lalu orang Israel yang berzina dengan gadis-gadis Moab ini diajak menyembah berhala. Akibatnya Tuhan murka kepada orang Israel, dan orang Israel dihukum Tuhan. Saudara, Bileam tahu yang benar, tapi karena uang, dia pikir uang lebih berharga daripada kebenaran. Jadi dia melakukan kesalahan besar di mata Tuhan. Saudara, ini peringatan kepada jemaat di akhir zaman. Ya, dalam surat 2 Petrus pasal 2 ayat 15, 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16, Yudas 1 ayat yang ke-11, setiap kali disebutkan nama Bileam, itu selalu berkenaan dengan bagaimana kehidupan jemaat di akhir zaman. Demikian juga Tuhan dalam suratnya ke Pergamus menyatakan bahwa banyak jemaat di akhir zaman yang mengikuti ajaran Bileam ini, mendewakan uang. Meskipun jalannya salah, kalau itu mendatangkan uang, ya nggak apa-apa. Nanti toh Tuhan bisa dibujuk dengan persembahan. Dan banyak orang yang menganggap Tuhan itu adalah pencuci uang. Ya, jadi uang dihasilkan dari dosa, lalu dipersembahkan kepada Tuhan, dianggapnya Tuhan senang, lalu uang itu disucikan oleh Tuhan. Yang dosa dihapuskan, uangnya bisa dinikmati. Saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki persembahan yang demikian. Karena bagi Tuhan, persembahan yang benar adalah hati yang hancur karena pertobatan dari dosa. Bagi Tuhan, persembahan yang benar adalah ucapan syukur yang keluar dari dalam hati. Bagi Tuhan, yang benar adalah persembahan itu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup dan kudus, yang berkenan kepada Allah. Lalu bagaimana dengan persembahan uang? Saudara-saudara, kalau tubuh kita persembahkan kepada Tuhan, maka dompet kita pun milik Tuhan, kan? Tapi kalau tubuh kita persembahkan kepada Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatunya dengan benar.
Ya, saudara-saudara, dengan benar. Mencari uang juga dengan cara yang benar. Ya, ingat saudara-saudara, cara Biliam, pokok dapat uang nanti dipersembahkan kan beres. Tidak beres, saudara. Itu mendatangkan hukuman. Di kemudian hari atau beberapa minggu, beberapa bulan setelah kejadian itu, Musa mengumpulkan orang Israel, tentara Israel, untuk berperang melawan Moab dan Midian sekutunya. Dan di situ mereka dapati Biliam, mereka menemukan Biliam, dan mereka membunuh Biliam. Apa artinya uang yang didapatkan dari Raja Balak kalau dia mati? Apa artinya kita mendapatkan uang yang banyak dari dosa kalau kita binasa? Apa artinya memiliki dunia tapi binasa? Jadi saudara-saudara, peringatan kepada jemaat di akhir zaman, jangan mengikuti jalan Biliam. Meskipun mendatangkan hasil yang besar, kalau itu jalan yang berdosa, Tuhan tidak berkenan. Bahkan terhadap persembahan saudara pun Tuhan tidak berkenan. Yang ada ialah hukuman yang akan kita terima. Tapi kalau kita mengikuti jalan Tuhan adalah jalan di mana Dia mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan kuasanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tak akan kekurangan apapun di jalan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Ya, hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.